Selanjutnya, sebagaimana biasa kita membaca kalam-kalam ataupun budi pekerti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahulihi wa fi sya'nihi kullihi. Hadits sahih rawahu Imam Bukhari fi sahih. Hamdan li Rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayaji. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi
بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا النور، جمعنا الله وإياكم في نور الله ورسوله في جميع حركاتنا وسكناتنا دنيانا وأخرانا. آمين اللهم آمين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha melimpahkan kebahagiaan, yang Maha mencabutnya pula, yang Maha memberi dan yang memang Maha memiliki, dan Maha mengambil dan memang Maha berhak mengambilnya. Ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semakin dekat hamba kepadanya, semakin dekatlah ia kepada sang pemilik segala ketentuan dan kejadian. Semakin seorang hamba mempunyai niat untuk dekat kepadanya, maka niat itu menjadi bekal untuk tumbuhnya ridha Allah dan kasih sayang Allah kepadanya. Semoga niat-niat itu telah tumbuh di sanubari kita dari waktu ke waktu kita menghadiri majlis taklim ini dan majlis taklim lainnya dan lainnya dan lainnya. Apalah gunanya jika tidak ada di hatinya keinginan dekat untuk Allah. Apalah gunanya kehadiran kita dan pelajaran kita dan kita mempelajari ilmu syariatul mutahharah, ilmu tauhid, ilmu lainnya jika di hati tidak ada keinginan untuk dekat kepada Allah. Hadirin hadirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat sahih Bukhari, man habba liqa Allah habba Allah liqa'ahu wa man abghadha liqa Allah barang siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, Allah rindu berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak mau berjumpa dengannya. Man abghadha liqa Allah abghadha Allah liqa'ahu. Beruntung mereka yang ingin berjumpa dengan Allah dengan kerinduan, lewatlah hari-harinya dengan kerinduan dan catatan amalnya mencatat kerinduannya siang dan malam. Kalaupun dia terjebak di dalam dosa sesekali, maka Sang Maha Penyelamat siap menyelamatkan setiap waktu dan kejap, siap mengampuni setiap waktu dan kejap. Dan untuk siapa pengampunannya didahulukan kalau bukan kepada yang ingin dekat kepadanya. Dan lewatlah mereka di dalam kehinaan, apapun yang mereka perbuat di dunia, dalam kesenangan atau dalam kesedihan, dalam masalah atau di dalam anugerah, kalau seandainya tiada keinginan dekat dengan Allah, maka nafas mereka terus mendekatkan mereka kepada siksa yang pedih dan kemurkaan Allah. Saudara-saudariku yang kumuliakan, kehadiran ini menunjukkan keinginan undangan ilahi mengajak kita untuk dekat kepadanya. Kehadiranku dan kalian di tempat ini merupakan suatu undangan kasih sayang Allah, undangan untuk mencapai pengampunannya, undangan untuk mencapai keridhaannya.
Sini hambaku mendekat sampai kepada ridhoku. Sini hambaku mendekat kulimpahi pengampunan atas dosa-dosamu. Kemari wahai hamba-hambaku yang penuh masalah, ku selesaikan masalahmu. Lebih kami bersabar. Kemarilah wahai hamba-hambaku yang penuh kesalahan, akan ku hapuskan kesalahanmu. Kemarilah hambaku yang banyak berbuat salah, akan kututupi aibmu dan kuhapus segala masalah yang akan menimpamu saat ini dan yang akan datang. Kau tidak lihat masalahmu yang akan terjadi di masa mendatang. Saat ini kita tersenyum dan saat ini kita dalam anugerah, tidak tahu esok apa yang terjadi kepada kita. Saat ini kita dalam kenikmatan, di dalam tawa dan terbahak-bahak misalnya, di dalam kenikmatan dan merasa kenikmatan kita tidak mungkin tercabut dalam waktu beberapa jam saja terkena sakit stroke dan hilang seluruh kenikmatan hartanya, kenikmatan kehidupan dunianya, kenikmatan tawa terbahak-bahaknya sirna dalam sekejap dengan kehendak Sang Maha Pemilik kenikmatan. Beruntung yang dekat dengan Sang Maha Pemilik kenikmatan. Mereka barangkali mendapatkan musibah, barangkali mendapatkan masalah, namun karena dekat dengan yang Maha menyelesaikannya, maka mereka akan mendapatkan penyelesaian, mendapatkan kemudahan, mendapatkan pertolongan lebih dulu dari yang lain. Saudara-saudariku yang memuliakan, kita lihat semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, makin banyak musibahnya kata orang. Kamu mau dekat dengan Allah, ini banyak musibah, tidak Allah dan itulah. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan padanya cobaan. Cobaan apa? Cobaan itu bukan hanya kesedihan, cobaan itu bisa berupa kesenangan, cobaan itu bisa berupa harta, cobaan itu bisa berupa kedudukan. Namun hadirin hadirat yang dimuliakan, kenikmatan yang diberikan kepada mereka lebih dari cobaannya, jauh. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dipenjara dan dilempari. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikat perutnya dengan 3 buah batu karena tidak makan selama sekian hari. Namun makhluk manusia mana yang diizinkan mengalirkan air di saat kehausan umatnya? Air mengalir dari jari-jari beliau hingga riwayat Sahih Bukhari, "Lau kunna mi'at alf lakafana." Ya Rasulullah, kami sana kemari cari air tidak ketemu, maka bagaimana dengan keadaan kami? Kali ini kehausan, kami butuh air wudu, kami butuh air. Maka Rasulullah memerintahkan ambil bejana besar, panci yang besar, lalu beliau menaruhkan tangannya mengalir air dari jari-jari beliau. Maka beliau berkata, "Hayya ala ta'ur mubarak." Silahkan mendekat kepada air suci penuh keberkahan. Maka mereka berdatangi, minum air itu, berwudu, minum wudu. Jumlah mereka 1.200. Dan mereka berkata, jika kami 100.000 pun akan mencukupi air itu, tidak berhenti sebelum semuanya selesai. Siapa yang mendapatkan ini selain Sayyidina Muhammad? Dari hadirat yang dimuliakan Allah, ketika beliau dikejar-kejar dan dilempari, Allah perintahkan malaikat untuk membawa malaikat gunung, mengangkat gunung dan menimpakan kepada umat yang telah berbuat jahat pada beliau. Namun beliau bersabar. Siapa yang berbuat seperti ini dan bersabar seperti ini,
yang berlemah lembut kepada musuh seperti ini melebihi Muhammad Rasulullah. Baru dilempari, baru dikejar-kejar, berdarah kakinya, bikin seperti orang gila sehingga keluar dari kampung Taif dengan dikejar-kejar. Namun beliau berkata, "Bal artujin kutubana, aku masih memikirkan kalau mereka tidak terima, barangkali anak-anaknya, anak-anak musuhnya masih dipikirkan oleh Rasulullah SAW. Musuh-musuhnya memusuhi beliau, mungkin beliau mereka tidak dapat hidayah, mungkin anak-anaknya. Kalau ditimpakan gunung kepadanya, habis seluruh keturunannya, tidak akan ada lagi. Barangkali anak-anaknya mau beriman." Tindakan yang belum pernah diperbuat satu makhluk pun di muka bumi selain Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita membaca hadis yang seakan-akan ringan namun menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad SAW di dalam banyak hal. Tapi yang akan kita kupas adalah di dalam masalah pengetahuan tibbiyah, yaitu pengetahuan di dalam pemahaman menunjukkan beliau itu Nabi yang modern dan mengerti dalam ilmu biologi dan ilmu kedokteran. Beliau kita bisa dengar itu mau selalu mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak membahasnya. Maka kanan yang kiri menyisir, demikian juga dalam segala halnya. Namun kalimat dalam segala halnya, Imam Ibn Hajar al-Asqalani menunjukkan, menukil ucapan Imam Nawawi bahwa ini amun maksus. Ini umum tapi ada kekhususannya. Enggak semua halnya beliau mulai dari kanan dalam segala perbuatannya. Karena banyak juga yang beliau mulai dari kiri, seperti masuk ke dalam mirat atau hammam atau toilet, masuk dalam kiri. Banyak lagi hal-hal lainnya yang dilakukan. Beliau tidak mendahulukan kiri, bagian kiri dari kanan. Namun di dalam kalimat ini maksudnya adalah sebagian besar hal-hal yang mubah beliau lakukan selalu dari yang kanan dulu. Ada, walau ada beberapa pengecualian, beliau memulai dari yang kiri. Tapi kebanyakan memulai dari yang kanan. Kenapa? Karena aliran darah itu dari jantung yang posisinya di kiri mengalirnya ke kanan dulu. Kekuatan tubuh manusia lebih kuat di kanan daripada di kiri. Darah yang dibawa oleh tubuh mengalir di urat-urat tubuh ke kanan. Setelah ia melewati seluruh tubuh di kanan, baru mengarah ke kiri, kembali ke tubuh dan kembali lagi ke jantung. Darah yang mengarah ke kiri itu sudah membawa kotoran-kotoran yang dibawa daripada toksin, daripada hal-hal lainnya, dibersihkan di tubuh, baru dikirim ke jantung. Menunjukkan kalau manusia selalu memulai dari yang kiri, maka ia akan lebih buruk keadaan hidupnya. Karena kalau yang memulai dengan yang kanan, memang kekuatan tubuh ada di kanan. Tangan, kaki, segala-galanya kekuatan tubuh lebih kuat di kanan. Kenapa? Karena darah mengalir ke kanan dulu, walaupun posisi jantung di kiri. Arah kiri adalah harus lebih diperlemah atau diberi kesempatan untuk lebih beristirahat daripada tubuh yang bagian kanan. Kenapa? Karena ia mendapat pasokan darah yang sudah banyak kotorannya, sudah lemah ini. Darah itu kalau diperiksa, pancaran darah yang mengalir ke kanan itu deras,
Tapi kalau yang di kiri sudah lambat dan penuh dengan berubah warnanya karena sudah tidak terlalu merah yang sangat jernih, tapi sudah merah kehitam-hitam. Ini kalau dipacu bagian kiri, maka tentunya akan membuat tubuh lebih lemah daripada yang memacu tubuhnya dari bagian kanan. Takwa indah dan modern sunnah Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita mengingat juga bahwa bulan Syawal telah berakhir, berawal bulan Dzulqa'dah, dan ini mengingatkan kita pada Syawal dan Dzulqa'dah tahun 5 Hijriah, yaitu kejadian perang Khandaq atau yang kita kenal juga perang Ahzab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat itu Madinah dikepung oleh seluruh kabilah-kabilah sekitar Madinah dengan dikepalai atau dipimpin oleh Quraisy. Quraisy mengatakan, kalian kalau tidak ikut dengan kami, nanti kalian sendiri berubah agama, rakyat kalian akan berubah mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus begitu Madinah makin banyak kalian nanti di bawah kekuasaannya. Maka mereka marah. Siap. Orang-orang Yahudi di sekitar Madinah siap. Kabilah-kabilah lainnya sekitar Madinah siap untuk mengepung Madinatul Munawwarah dan menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempatnya. Quraisy senang. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat lain daripada yang lain. Orang lain sudah melihat begini mempersiapkan senjata, karena ini tercatat di dalam kutub sirah jumlah mereka 10.000 yang mengepung Madinah, dan 100 diantaranya adalah tentara yang ahli dan penuh dengan persenjataan, penuh dengan lengkap dengan persenjataan yang betul-betul sebagai seorang faris atau petarung yang hebat. 10.000 ini akan bergerak menuju Madinatul Munawwarah. Rasul bukannya bikin pedang, Rasul bukan repot bikin benteng, Rasul gali parit. Parit itu kalau bahasa kita seperti saluran air, lebarnya nggak seberapa depan. Mau apa bikin parit? Parit pasang kayu 1, 2, 3 nyebrang orang. Parit hanya bisa menahan paling beberapa menit. Sisanya masuk. Yang orang-orang musuh-musuh ke Madinah, habis Madinah dibantai. Walaupun Madinah punya benteng, tapi kan mereka lihat dengan caranya seperti dulu, dengan tali dan lain sebagainya naik. Mau memisahkan mereka dengan dengan Madinatul Munawwarah hanya dengan parit, bukannya dengan menemukan senjata-senjata ataupun tempat-tempat atau benteng-benteng di sekitar Madinah yang dijaga juga. Parit yang dibangun. Habis parit mereka melompati benteng dengan tangga-tangga yang memang sudah terbiasa terbuat di masa lalu, hal seperti itu. Lalu mereka menyeberanginya, lalu berhadapan dengan saat itu 300 orang lelaki siap tempur di Madinatul Munawwarah. 300 mau lawan 10.000. Sisanya anak-anak, wanita-wanita, orang-orang tua, orang-orang jompo, yang ada cuma 300. Ini 300 mau kemana? Mau berperang.
sebagian, sisanya mungkin sebagian lagi mau menjaga keluarganya, anak-anak kecil dan lain sebagainya. Ini hal yang sangat tidak masuk akal. Namun ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka parit pun dibuat. Di dalam membuat parit ada satu batu yang tidak bisa dipecah. Batu ini dihantam dengan kayu, dihantam dengan besi, dihantam dengan kapak sebesar apapun, dengan kekuatan orang-orang Madinah yang ada tidak bisa berbunyi. Maka mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Rasul mengambil matraqah, yaitu palu, ya, palu besar, martil, dipukulkan sekali maka berpijarlah cahaya. Dan di saat itu para sahabat melihat batu belum bergerak dari posisinya, masih dalam keadaan asli. Pukul lagi yang kedua, pijar lagi cahaya seperti api, batu masih pada tempat. Hantam lagi yang ketiga, baru batu itu hancur. Dan pijaran cahaya yang ketiga berpijar. Rasul berkata, pijaran cahaya yang pertama aku diperlihatkan pijaran cahaya yang kedua aku diperlihatkan kekuatan-kekuatan Romawi dan lainnya dan kemenangan muslimin. Pijaran cahaya yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam. Allah kehendaki Rasul melihat untuk menenangkan dirinya, sang Nabi, dan menenangkan para sahabat bahwa kemenangan-kemenangan akan muncul dalam muslimin. Enggak bakalan habis 300 ini dibantai 10.000 orang kalau Romawi akan ditundukkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka para sahabat pun berusaha menenangkan diri mereka dengan membaca nasidah, qasidah, sama itu juga. Nasidah, qasidah itu juga syair-syair. Mereka bersama-sama berkata, nahnul ladzina bay'u Muhammadan al-jihad ma baqina abada. Dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innahu la 'aish illa 'aish akhirah. Allahumma arhamil muhajirin wa bil ansar wal muhajirat. Dalam riwayat lain, Allahumma ighfir lil ansar wal muhajirat. Beberapa riwayat di dalam Sahih Bukhari meriwayatkan hal ini. Qasidah saut-sautan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak tahun 6 Hijriah di berapa tahun yang lalu, 1400 tahun lebih yang lalu. Qasidah saling jawab satu sama lain yang kita jalankan sekarang ini sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling hibur antara para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, para sahabat berkata, Allahumma nahnu alladzina bay'u Muhammadan ala jihad ma baqina abada. Kamilah yang berbaiat sumpah setia kepada Muhammad, dan kami selalu ikut apa-apa yang diperjuangkan Nabi Muhammad sisa kehidupan kami bersama Nabi Muhammad. Rasul menjawab, Allahumma la 'aish illa 'aishul akhirah. Wahai Allah, tiada kehidupan yang hakiki selain kehidupan akhirat. Allahumma arhamil ansar wal muhajirah. Dan riwayat Allahumma ighfir lil ansar wal muhajirah. Wahai Allah, ampunilah bagi kaum Ansar dan Muhajirin. Dan riwayat, wahai Allah, kasihanilah, sayangilah kaum Ansar dan Muhajirin. Maka mereka terus semakin asyik dengan qasidah itu untuk saling menghibur. Demikian indahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu datang kepada Rasul, sahabat ini ahli strategi, kalau bahasa kita sekarang politikus, ya, tukang kompor. Tapi masuk Islam, bukan tukang kompor, cawang kompor, bukan kompor maksudnya tukang manasi.
pengadu domba. Tapi sudah masuk Islam, sudah beriman, bertobat. Dia berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mendatangi kabilah Yahudi kalau boleh. Rasul tahu ini orang tidak bakalan terpengaruh oleh orang Yahudi dan orang-orang Quraisy. Dan Rasul tahu ini orang lidahnya kompor. Silakan. Ini ada satu kompor. Ya, dia datang ke satu kabilah Yahudi. Kita berteman ya. Kita belum peperangan, belum apa-apa. Kita berteman. Kalau sudah peperangan, baru kita saling adu satu sama lain. Aku sendiri tidak bersenjata. Ya, ada apa? Kalian dibayar berapa sama Quraisy? Orang Muhammad. Pengen tahu? Mereka berkata, enggak ada apa-apa. Bukan uang yang harus Quraisy keluarkan untuk kalian. Orang Quraisy harus berikan jaminan nyawa untuk kalian. Ambil 10 atau 100 orang Quraisy jadi jaminan. Kenapa? Kalau seandainya kalah Quraisy, kalian kalah, dibantai kalian sama Muhammad. Mau apa kalian kalau sudah kalah? Quraisy kabur, kalian harus beri jaminan. Paling tidak 100 orang. Pegang, ini jaminannya. Untuk apa? Untuk supaya dilepaskan, jangan sampai dibantai kalian dan keluarga kalian. Harus ada jaminan. Jadi dijaminkan nih 100 nih, ya Muhammad, kami jaminkan 100 orang Quraisy untukmu, supaya kami jangan di otak-atik, jangan diganggu, jangan disiksa, jangan ditangkap, jangan dijadikan budak. Ini terkeskompor. Yahudi mikir otak Yahudi kalah sama kompor itu. Iya juga. Iya, kalau kita menang. Kalau kita menang, hartanya Muhammad berapa di Madinah? Dibagi-bagi rame-rame 10.000 orang. Kalau kita kalah, ya 300 lawan 10.000. Tapi kalau kita kalah, kalau tiba-tiba terjadi sesuatu, tiba-tiba perpecahan, tiba-tiba terjadi apa-apa, kalah kita, dibantai kita dan keluarga. Quraisy, aku minta jaminan. Dan bila kami minta jaminan 100 orang-orang Quraisy, dalam riwayat lain beberapa orang Quraisy. Untuk apa? Untuk jaminan kalau kami kalah. Kalau seandainya kami kalah, kami jaminkan orang itu supaya kami tidak dibantai. Enak aja kamu nyuruh kami ikut-ikut bantai Muhammad, kalian tidak beri kami apa-apa sebagai jaminan. Quraisy ini. Ini omongannya Pak yang lain. Yang lain begitu juga. Iya juga. Ngapain kita bantu ini Quraisy? Ikut bantu Quraisy, akhirnya kita kalahkan oleh Quraisy, akhirnya kita habis. Jaminan nggak ada. Enggak deh. Mulai pecah. Orang-orang Yahudi yang banyak membela Quraisy mulai pecah, mundur, nggak mau memerangi Nabi Muhammad SAW. Enggak deh. Kita nonton doang, mana yang bakal menang, mana yang bakal kita nonton doang kata orang Yahudi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ini si kompor satu, otak Yahudi kalah semua sama dia. Gara-gara satu si kompor. Tinggal tersisa masih ada yang memang benci kepada Nabi SAW. Rasul SAW dalam kesulitan mau keluar, pasokan makanan ditahan, pasokan minuman, kayak juga keluar nggak bisa, musuh dikepung. Malam pengepungan itu di bulan Dzulqa'dah, kekuatan paling besar dari Quraisy adalah Abu Sufyan, pemimpin Quraisy. Dia punya paling banyak pasukan, kalau punya paling banyak faris itu furas, jamaahnya yaitu apa namanya faris, jadi apa satria. Dia pula punya paling banyak harta yang dibawa untuk apa? Untuk jadi penyemangat. Maka Allah mengutus angin. Allah nggak repot-repot. Utus angin, angin itu datang dari atas. Angin turun dari langit, tidak menyentuh kota Madinah, turun ke keliling seluruh Madinah. Madinah tidak ada angin. Kota Madinah tidak ada angin, tapi sekitarnya
penuh dengan anak. Itu berantakan, dandangnya segala macamnya berantakan. Abu Sufyan, pimpinan Quraisy, pimpinan segala pasukan ini mulai takdir. Ini yang paling banyak punya ontak, angin makin besar, ontak aku lepas, kabur, aku yang rugi paling dulu. Harta-harta aku mau dibawa pakai apa kalau seandainya ontak aku kabur? Mau gimana? Mulai Sufyan bingung. Tentaraku paling banyak. Tentaraku lebih baik menyelamatin hartaku daripada ngurusin Muhammad. Ngurusin Muhammad nanti datang waktu lain lagi kita urus lagi. Aku berangkat, kata Abu Sufyan. Berangkat kemana? Pulang. Pulang kemana? Ini kalian lihat angin makin dekat, makin keras, makin jauh, makin keras. Ini lihat harta kalian berapa, harta aku berapa, habis harta aku ini. Siapa yang bakal menyelamatkan harta aku ini? Kalian bisa membayar harta aku yang dibawa ini. Aku pulang, bongkar kemah-kemah. Ayo seluruh pasukan yang mengikutiku pulang, meninggalkan Madinah. Yang lain yang memimpin siapa? Orang Yahudi sudah nggak punya jaminan. Orang Quraisy sudah sebagian pasukan-pasukannya sudah mulai keder juga. Ini Muhammad kalau sudah keluar mukjizatnya lain lagi urusan. Akhirnya juga terbit matahari pagi, tidak tersisa satu pun dari Quraisy di hadapan Madinatul Munawwarah. Padahal di sore harinya Quraisy sudah dikepung oleh sekian banyak orang, dan di saat itu ada Amr bin Abdul Wud, jagonya yang paling jago di Quraisy, satria paling jagonya, teriak, mana jago Madinah, keluar, aku Amr bin Abdul Wud. Sebelum kita berperang, kita perang satu persatu dulu. Sayyidina Ali mau berdiri di tangan Rasul, masih muda. Jadi si Ali bin Abi Thalib, ini nama Amr bin Abdul Wud. Ali, jangan salah, ini Amr bin Abdul Wud, jagonya Quraisy. Kasarnya jangan emosi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak takut siapapun maju, tapi jangan emosi. Berdirimu ini emosi kalah. Kenapa? Setan yang akan mengikuti. Duduk mudah, ya mudah kan kayak kita paling cepat pancing emosinya ya. Betul nggak? Kalau gereja banyak bangun di Jakarta tapi Muslim, tapi orang-orang yang beribadah di dalamnya sedikit. Tapi tempat peribadatan non-muslim paling banyak dibangun di Jakarta, yang emosi siapa? Pemuda. Betul. Kalau daerah muslimin banyak muslim, wajar. Daerah non-muslim banyak peribadatannya, wajar. Tapi daerah muslimin banyak peribadatan non-muslim. Yang bakal bergerak bukan orang tua, orang muda, yang bergerak dua jiwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Makanya yang paling mau berdiri Sayyidina Ali. Tahan, ya Rasul, tahan. Teriak lagi, alul Madinah, nggak ada satu yang mau maju. Tampak geram Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, biarkan dia. Ya Ibn Abi Wud, walaupun Amr bin Abi Wud. Tahan, maka yang ketiga berkata lagi, kalau nggak ada aku pulang. Berarti ada satu pun yang bisa menghadapiku di sini. Maka saya berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berdiri menghadapi Amr bin Abi Wud. Rasul sudah lihat hatinya Ali bin Abi Thalib sudah tenang, penuh dengan sakinah. Nah, sekarang sakinah maju kan didoakan oleh Rasul. Maka Sayyidina Ali keluar, Amr bin Abi Wud berkata, kamu, bapakmu temanku, kamu menghadapi aku? Bapakmu Abu Thalib itu temanku, aku gak mau berhadapan dengan orang lain. Malu aku bunuh anak temanku sendiri.
Aku tidak mau berperang denganmu, bertarung denganmu karena bapakmu temanku. Sayyidina Ali berkata, tapi demi Allah, aku ingin membunuhmu kalau kamu tidak mau masuk Islam. Marah dengan dulu. Tahu, enggak berapa menit Ibn Abdul sudah dua dengan kuda-kudanya. Takbir muslimin, gentar Quraisy, sebagian bertakutan. Amr bin Abdul kalah sama Ali bin Abi Thalib anak muda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian keadaannya sampai malam itu Abu Sufyan berangkat, kabilah lain berangkat. Pagi tidak satu pun tersisa dari orang-orang yang ingin memerangi Madinatul Munawwarah. Kemana? Ke Tiongkok. Siapa yang perangi? Tidak tahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam cuma ada 10.000 yang menyerang. Di dalam ada 300 hilang semuanya, tidak tersisa satu pun yang ingin menguasai Madinatul Munawwarah. Dan mudah-mudahan juga yang berniat untuk menguasai Jakarta, untuk dirubah akidahnya, untuk tidak banyak majelis zikir dan majelis taklim, dengan mengatasnamakan akan menertibkan majelis taklim dan majelis zikir, ngomongnya gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghabisi mereka, tidak tersisa satu pun. Allahu Akbar. Ini bulan kemenangan Ahzab atau bulan Khandaq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian kekuatan kesabaran memunculkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa hari lagi kalian akan melewati hari mana kalian harus memilih siapa yang akan kalian pilih, terserah. Tidak ada karena ini bukan kampanye nih, ya cuma satu hal, kita jangan lupa sama Dewan Penasehat Majelis Rasulullah SAW. Gubernur DKI Jakarta itu Dewan Penasehat Majelis Rasulullah. Kalau yang satunya baik juga sama saya, jenguk saya juga, dua-duanya jenguk saya di rumah sakit, dua-duanya baik. Tapi jangan lupa, ini selama 5 tahun ini menggema gerakan Majelis Rasulullah Maju itu dalam 5 tahun ini. Mudah-mudahan semakin maju dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pemimpin yang paling membawa manfaat bagi muslimin. Sampaikan oleh guru mulia kita, Jakarta akan dipimpin oleh orang yang lebih membawa manfaat bagi muslimin. Demikian yang disampaikan guru mulia kita, dan saya mohon pamit. Dalam 1-2 hari ini saya akan menghadap beliau. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan dan beliau juga ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita semua, menjaga wilayah kita, menjaga kota kita, menjaga bangsa kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat dan hidayah mereka yang masih terjebak dalam narkotika, yang terjebak di dalam perjudian, dalam segala hal-hal yang buruk dan kehinaan, agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jakarta menjadi kota damai, Jakarta menjadi kota yang aman, Jakarta tidak menjadi kota perpecahan, Jakarta tetap damai seperti biasa, majelis-majelis zikir tetap damai seperti biasa, tidak bicara-bicara segala macam hal-hal yang membuat datangnya orang ke majelis zikir malah keluar di emosi, bukannya keluar membawa ketenangan. Maunya orang yang datang ke majelis dalam keadaan bingung keluar tenang, keluar dalam keadaan sakinah. Ini masuk ke majelis taklim dalam keadaan bingung, keluar dengan emosi. Mudah-mudahan bukan begitu kejadiannya, tapi majelis taklim bawa ketenangan, bawa kedamaian, bawa rahmat, dan menjauhkan kita dari musibah. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
demikian yang saya sampaikan. Kita bermunajat bersama, semoga Allah menjaga Jakarta, dan semoga 1400 tahun yang lalu itu kekuatan muslimin terulang kembali dari kemenangan perang Khandaq, dari kemenangan perang Ahzab. Disebut Ahzab karena dikepung oleh banyak wilayah, dari seluruh wilayah berusaha mengepung. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga hal itu Allah Subhanahu wa taala meniupnya seperti meniup debu di tangan dengan mudah, selesai, tidak tersisa satu pun. Amin. Wa qulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Tenangkan kami, tenangkan keluarga kami, tenangkan wilayah kami, tenangkan kota kami, damaikan wilayah kami, jauhkan perpecahan dan permasalahan dan keributan dari wilayah kami. Ya Allah, tiuplah dan hembuslah semua yang ingin membawa fitnah dan kerusakan bagi wilayah Jakarta, kota muslimin terbesar di muka bumi. Ya Allah, inilah kota negeri muslimin terbesar di muka bumi, inilah ibu kotanya. Indonesia negeri muslimin terbesar di muka bumi, Jakarta ibu kotanya. Jakarta paling banyak majelis zikir dan majelis taklim. Amankan seperti kau mengamankan Khandaq, ya Allah, ya Allah. Allahumma inni a'tadna bidarbillah, tuluhu masya'allah, kubluhu la ilaha illallah, babuhu Muhammadur Rasulullah, sabbuhu la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah. Allahumma inna ahadun a'udzu bisu'i min al-jinni wal insi wal wuhush wa ghairihi min sa'il makhluqat min basharin aw shaitanin aw sultanin aw wiswas fardud nadarahum bintikas wa qulubahum biwiswas wa aydiyahum biiblas wa ubidhum min ar-rijli ila ar-ras. Ya Rahman ya Rahim, bagaimana kau bentengi Madinatul Munawwarah, ya Allah. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور 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 وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول. bentengi kami sebagaimana kau bentengi Madinah Rasulullah di Madinatul Rasul bila khandaqi wala sur.
بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشك بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله. Perbuatanmu tidak akan pernah bisa dihalangi oleh siapapun demi kekuatan 1 miliar la haula wala quwata illa billah. Bentengmu tidak akan bisa ditembus demi kekuatan miliaran la haula wala quwata illa billah. Wahai Allah, siapapun yang ingin membawa keburukan pada kami, Allahumma inna ahadun aradana bisu' minal jin wal ins, daripada kelompok jin, kelompok manusia, wal wiswas, dan kelompok-kelompok yang membawa kewaspasan dan kekuatan-kekuatan lainnya, fardud namarhum bintikas, kembalikan mereka, tolak mereka sejauh-jauhnya, fardud namarhum bintikas, wa qulubahum fi wiswas, jadikan hati mereka ketakutan dan risau, qulubahum fi wiswas, wa aydiyahum fi iblas, jatuhkan tangan mereka, lepas dari semua kekuatannya, fardud namarhum bintikas, wa qulubahum fi wiswas, jadikan tunduk mata mereka, kepala mereka tidak berani untuk maju untuk merusak kami, fardud namarhum bintikas, wa qulubahum fi wiswas, hati mereka penuh kewaswasan. Ya Allah, wa'udhidhum darrijli ila ras, pendam mereka dari kepala hingga kakinya, seluruh kekuatannya lunturkan ya Allah. Bagi mereka yang ingin mengganggu dan yang ingin merusak bumi Jakarta ini dari kedamaian, dari ketenangan, dari permainan, dari segala hal-hal yang mulia yang mulai tumbuh, ya Allah, apa kekuatan kami? Apa kekuatan kami? Apa kekuatan kami? Tunjukkan rahasia kemuliaan Khandaq di bulan Syawal dan Dzulqa'dah ini demi kemuliaan pemimpin Ahlul Khandaq Sayyidina Muhammad. Ya Allah, hapuskan musibah, jauhkan perpecahan, jauhkan pertumpahan darah, jadikan Jakarta damai dan seluruh wilayah di bumi Indonesia ini negeri muslimin terbesar di dunia, bangsa kami, ya Allah, dan seluruh wilayah muslimin di barat dan timur, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, jauhkan musibah yang akan datang pada kami, limpahi kami kebahagiaan, limpahi kami kemudahan, limpahi kami segala apa yang kami minta, kabulkan doa-doa kami dan hajat-hajat yang kami butuhkan, limpahkanlah segala kebutuhan kami yang kami ketahui dan yang tidak kami ketahui. Demi keagungan nama-Mu, bukalah seluruh pintu yang telah kami berdoa kepadamu, yang telah kami sebutkan dan yang belum kami sebutkan. Buka seluruh pintu kemuliaan itu demi kekuatan nama-Mu, ya Allah, yang Kau tahan hari kiamat selama masih ada yang menyebut nama-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azim alim.
Rabbus samawati wa Rabbul ardi wa Rabbul arsyil karim. InsyaAllah hanya beberapa hari saja kemudian InsyaAllah minggu atau Senin sudah di Jakarta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya ingatkan satu hal saya ingatkan bahwa untuk membela Allah dan Rasul, darah kita murah untuk membela Allah dan Rasul. Tapi kita pikir ada gunanya enggak? Kalau enggak ada gunanya buat apa? Hanya memicu perpecahan, hanya memicu pecah belah dan pertikaian, yang ada malah musuh semakin dipasok dengan kekuatan yang lebih besar lagi oleh lain-lainnya yang memusuhi Islam. Ya, jadi dipikir-pikir, wah kita siap untuk maju bela Nabi Muhammad. Iya betul, tapi ada gunanya enggak? Manfaatnya lebih besar mana? Kita sabar, tenang, atau kita bergerak? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita dengan kemuliaannya, dengan kasih sayangnya, dengan kelembutannya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin hadirat kita bersalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa penutup oleh Al-Habib bin Muhammad Bawir Abbas. Dan masykur aku ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'al sya'ni wa daraji. Yeah.
akbar, zikir akbar bersama guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Salim bin Habib. Alhamdulillah, sukses. Amin, Allahumma amin. Ya, semoga acara ini kita yang mempunyai niat baik doakan, dukung, dan semoga hal-hal seperti ini yang merupakan perjuangan hidup yang luhur, yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat, membawa keberkahan di dunia dan membawa keluhuran di akhirat. Dan semoga kita bisa lagi melihat wajah yang sangat cerah, penuh dengan kelembutan dan kasih sayang ini kembali. Amin, Allahumma amin. Habibur bin Muhammad Baqir Al-Attas Mata'anallahu bih, guru kita cintai, yatafaddal mashkura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma kuntu ana wan nabiyyun min qabli, la ilaha illallah. للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد. أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء دين. احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا ولا تهلكنا وأنت ثقتنا ورجاؤنا برحمتك يا أرحم الراحمين.